Pemuda itu masih berjongkok di balik batu besar. Nafasnya ditahan, menatap kawanan binatang jiwa yang berkeliaran di lembah. Jumlah mereka lebih dari 30. Tubuh raksasa mereka bergerak seirama, setiap langkah membuat tanah bergetar. Dalam hati, ia tahu satu hal. Sekali saja mereka mencium keberadaanku, tamatlah riwayatku. Namun tiba-tiba, suara sistem bergema di kepalanya. Situasi terdeteksi. Tuan rumah dikelilingi oleh kawanan jiwa tingkat menengah. Pilihan A, bersembunyi, mempertahankan hidup, namun jiwa melemah akibat ketakutan, potensi terbatas. Pilihan B, menantang kawanan, resiko tinggi kematian, namun potensi jiwa berkembang pesat, potensi tidak terbatas. Pemuda itu terdiam, jantungnya berdegup kencang. Dua jalan terbentang di depannya, aman tapi hampa, atau berbahaya tapi penuh kemungkinan. Tangannya gemetar. Ia baru saja merasakan supremasi jiwa, merasakan dunia bergetar di bawah auranya. Tapi kini, ia harus memilih apakah akan mempertahankannya atau menyerah sebelum berkembang. Tiba-tiba, sebuah batu kecil di belakangnya tergelincir, jatuh ke lembah. Ksh! Kawanan itu serentak mengangkat kepala. Puluhan pasang mata merah menyala menoleh ke arahnya. Lalu, laulan keras menggema dan seluruh kawanan berlari ke arah tebing tempat ia bersembunyi. Pemuda itu terperangah. Pilihan telah dibuat untuknya. Aku tidak punya jalan kembali, bisiknya. Tubuhnya melompat turun dari batu besar, jatuh ke hadapan kawanan. Tanah bergetar ketika ia mendarat. Matanya menyala, aura jiwa berat meledak. Keputusan dipilih. B. Bertarung melawan kawanan. Bonus awal, supremasi jiwa aktif. Jiwa lemah di bawah tingkatanmu akan gentar. Beberapa binatang jiwa langsung terhenti. Tubuh mereka gemetar, tapi sisanya yang lebih kuat justru meraung makin keras dan menyerbu. Pemuda itu menggenggam erat tinjunya. Kalau ini jalannya, maka aku akan bertarung sampai akhir. Pertarungan pun pecah. Cakar tajam menghantam. Ia menepis dengan aura jiwa berat. Tubuhnya terpental tapi tidak roboh. Giginya berderit menahan sakit. Lalu ia membalas dengan pukulan yang membuat satu makhluk raksasa hancur menjadi kabut jiwa. Kabut itu langsung diserap. Kekuatan dalam dirinya bertambah. Boom! Satu lagi tumbang. Tapi cakar lain menebas punggungnya. Darah muncrat. Rasa sakit mengguncang. Ia hampir jatuh. Tapi tubuh jiwa beraknya berdenyut menahan kesadarannya. Bertahan, bertahan, teriaknya pada diri sendiri. Satu demi satu ia jatuhkan lawan. Tubuhnya penuh luka, tapi jiwanya terus membesar. Setiap jiwa yang ia telan menambah kekuatan baru. Saat akhirnya kawanan itu tersisa hanya beberapa ekor, pemuda itu terhuyung, berdiri dengan darah menetes dari bibir, tapi matanya menyala seperti api. Aku memilih hidup. Tapi hidup sebagai penguasa, bukan sebagai mangsa. Dan dengan teriakan itu, ia menerjang kembali. Raungan kawanan jiwa menggema, mengguncang udara. Pemuda itu berdiri di tengah lingkaran mereka, tubuh penuh luka, darah menetes, tapi aura jiwanya semakin membara. Setiap detik, ia hidup di ambang kematian, tapi justru disitulah tubuh jiwanya berdenyut lebih kuat. Satu binatang jiwa terbesar menerjang, tubuhnya hitam berlapis sisik, 3 mata menyala merah. Cakar besarnya melayang, siap merobek tubuh pemuda itu. Ia menahan nafas, merasakan denyut jiwanya lalu melangkah maju. Tinju kanannya meledak dengan cahaya jiwa berat. Boom! Tubrukan itu mengguncang lembah. Tubuh makhluk raksasa itu terhuyung, retakan cahaya muncul di sisiknya sebelum pecah menjadi kabut jiwa pekat. Tanpa ragu, ia menyerapnya. Energi asing mengalir deras ke tubuhnya, membuat luka-lukanya menutup perlahan dan kekuatannya melonjak. Tapi kawanan lain tak tinggal diam. 3 ekor sekaligus melompat. Cakar tajam menyambar dari segala arah. Ia mengerang, menahan rasa sakit ketika satu cakar menebas bahunya. Darah muncrat, tapi matanya tak kehilangan cahaya. Berat, tapi aku lebih berat daripada kalian, teriaknya. Tubuh jiwanya bergetar, aura hitam keperakan meledak, membentuk gelombang energi yang menghantam musuh di sekelilingnya. 2 ekor makhluk terlempar, tubuhnya hancur berkeping dan berubah kabut jiwa. Ia segera meraih kabut itu, menariknya ke dalam dirinya dengan rakus.
Supremasi jiwa, tingkatkan penyerapan jiwa, plus 50%. Energi yang masuk membuat dadanya terasa terbakar, kepalanya hampir meledak, tapi ia menggertakkan gigi. Ia tahu, inilah kuncinya. Jika ia ingin bertahan di sanctuary, ia harus memakan atau dimakan. Tersisa satu ekor terakhir yang paling keras kepala. Makhluk itu meraung, mulutnya terbuka lebar mengeluarkan semburan kabut jiwa pekat. Kabut itu menghantam tubuh pemuda itu, menekan hingga lututnya hampir roboh. Namun tubuh jiwanya justru bergetar lebih kuat, seperti menelan tekanan itu mentah-mentah. Matanya berkilau. "Kau, makananku yang terakhir." Ia melompat, menerobos kabut, lalu menghantam kepala makhluk itu dengan lututnya. Krek! Suara tulan hancur terdengar, lalu tubuh raksasa itu pecah menjadi pusaran kabut jiwa yang sangat pekat. Ia terengah-engah, tubuhnya gemetar, namun ia mengulurkan tangan, menyerap pusaran itu ke dalam tubuhnya. Sekejap, dunia seolah berhenti. Peningkatan jiwa, dari tingkat kowal ke tingkat menengah jiwa berat. Tubuh jiwa mengeras, kapasitas kekuatan meningkat 2 kali lipat. Ia terdiam, merasakan perubahan besar dalam dirinya. Luka-luka sembuh cepat, tubuhnya terasa lebih ringan, tapi jiwanya semakin berat, menekan udara di sekitarnya. Bahkan tanah di bawah kakinya retak hanya karena berdiri. Ia menatap sekeliling, kawanan itu telah lenyap, hanya ia yang berdiri, sendirian sebagai pemenang. Meskipun tubuhnya penuh darah, ia tersenyum kecil. Ini baru awal. Aku akan bertarung, memakan, dan naik sampai semua jiwa tunduk kepadaku. Di langit kelabu sanctuary, laulan panjang terdengar, seakan dunia mengakui lahirnya predator baru.